Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak jelas. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya agama Islam adalah agama rahmat dan agama keselamatan. Oleh karenanya Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Innama ana rahmatun muhdah." Sungguhnya aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada alam semesta. Allah sendiri mensifati Nabi dengan Rahim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang dari diri kalian yang dia merasa berat apa yang memberatkan kalian, kemudian harisun alaikum, dan ingin kebaikan bagi kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan sangat lembut dan kasih sayang kepada orang-orang beriman. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama adalah nasihat. Kalau kita ingin menyebutkan dalil-dalil yang mirip dengan ini sangat banyak, yang menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama rahmat. Dan akan kita jelaskan, bukan hanya rahmat di antara kaum mukminin, bahkan rahmat Islam juga dirasakan oleh selain penganutnya. Hadirin dan hadirat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, oleh karenanya di antara pembahasan yang merupakan tujuan dari agama Islam adalah menyebarkan keselamatan. Islam berusaha menimbulkan ketenangan di tengah-tengah umat dan berusaha untuk menghilangkan segala gangguan, dari gangguan besar sampai gangguan kecil. Di antara contoh bahwasanya perhatian Islam terhadap kebersamaan, terhadap persatuan, kita lihat saja tentang syariat Islam. Syariat Islam terkait dengan ibadah harian disyariatkan untuk sholat 5 waktu. Apa tujuan sholat 5 waktu? Di antaranya agar saling bertemu, saling berdampingan satu dengan yang lainnya. Padahal kalau kita ingin sholat lebih khusyuk, mungkin sholat di rumah sendiri lebih enak. Tetapi ternyata sholat berjamaah dianjurkan bahkan sehari 5 kali. Demikian juga ada perayaan mingguan, yaitu sholat Jumat. Ada lagi kemudian hari raya, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ini semua menyeru kepada persatuan. Contoh lagi, misalnya Islam perhatikan sisi sosial, seperti bagaimana Islam mengatur tentang tata cara zakat bahkan dengan detail. Dan menurut saya belum ada di agama-agama lain yang detail seperti Islam, sampai ada aturannya, ada haul, ada nisab, kemudian ditentukan asnaf al-mustahiqun, siapa saja al-asnaf tersebut yang berhak mendapatkan zakat. Aturan dengan ketat, perhitungan dengan ketat. Ini menunjukkan perhatian Islam terhadap sisi sosial sangat luar biasa. Bahkan membayar zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya al-ibadat al-muta'addiyah lebih afdal daripada al-ibadat al-qasirah. Bahwasanya ibadah yang bersifat sosial lebih manfaatnya sampai kepada orang lain, pihak lain, lebih afdal secara jenis daripada al-ibadat al-qasirah, ibadah-ibadah yang hanya terbatas pada diri sendiri. Sebagian dalam hadis yang masyhur,
Rasulullah SAW mengatakan, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yaitu Islam mengajarkan seorang bagaimana bisa memberi manfaat kepada orang lain. Semakin dia banyak memberi manfaat kepada orang lain, maka dia semakin indah Islamnya. Rasulullah SAW juga bersabda, wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan penderitaannya. Au taqdiya anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Kemudian kata Nabi SAW, la an amshiya ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Saya berjalan menemani saudara saya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya, lebih saya sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Sebelum saya lanjutkan, suara saya kedengaran? Jelas, alhamdulillah. Saya khawatir tidak kedengaran. Baik. Jadi ini suatu hal yang menakjubkan ketika ternyata Islam mengajarkan ibadat yang muta'addiyah, ibadah yang sosial ternyata lebih afdal daripada ibadat qasirah. Dan kalau kita ingin tahu tentang hadis-hadis seruan Islam untuk berbuat baik kepada orang lain sangatlah banyak. Cukuplah Allah mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Semakin seorang berbuat ihsan kepada orang lain, maka dia semakin meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antaranya sederhana Islam mengajarkan agar seorang murah senyum, perkara yang sederhana tetapi mendapatkan pahala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun sekedar tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Ya. Tersenyum, dapat pahala. Rasulullah SAW mengatakan, tabassumuka fi akhika wa fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah apa? Sedekah. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan untuk murah tersenyum. Rasulullah adalah basam, orang yang sering tersenyum. Kata seorang sahabat, tidaklah wajahku melihat wajah Nabi illa mutabassiman, kecuali Rasulullah SAW tersenyum. Kecuali Rasulullah SAW tersenyum kalau ketemu sahabat tersebut. Ini kelihatannya sepele, tapi Nabi melarang untuk menyepelekan amalan ini, karena dari senyum akan terbuka kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi senyumnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan senyum ada udang di balik rempeyek, bukan ya. Ada udang di balik batu. Senyum ada maunya ya. Senyum ada macam-macam. Ada senyum ikhlas karena Allah, ada senyum karena kasih sayang, ada senyum ngejek, ada senyum marah. Senyum itu itu namanya marah. Nah itu ngejek. Yang dimaksud adalah senyum kasih sayang. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum, walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi masyarakat dengan uang kalian. Kita kalaupun kaya, ingin bagi-bagi uang kita terbatas. Tetapi kalian bisa meliputi mereka dengan senyum dan akhlak yang mulia. Kalau senyum, mau senyum sama 1 juta orang, mau senyum sama 1 miliar orang, mau senyum sama 1000 orang, sama saja. Yang penting dilihat senyumannya. Kalau bagi duit, nggak ada duit. Tapi kalau senyum bisa nggak? Bisa. Saya senyum sekarang sama antum semua. Duit nggak ada. Senyum bisa. Jadi perkara orang senang melihat kita senyum, kita dapat pahala, dia juga dapat pahala. Sampai seperti itu Rasulullah SAW mengajarkan. Kenapa? Karena ada orang susah senyum. Kapan dia susah senyum? Ketika dia sombong. Dia kalau mau senyum sama orang miskin, kayaknya rugi dia senyum sama orang miskin. Apalagi dia mau senyum sama pembantunya, mau senyum sama supirnya, mau senyum sama pegawainya, berat. Berarti ada masalah di hatinya. Maka ini dalam Islam mendapat perhatian khusus tentang fikih senyum. Kemudian juga misalnya, di antara perkara yang sepele tapi sangat dianjurkan adalah menebar salam. Rasulullah SAW pertama kali datang ke kota Madinah, di antara yang disuruhkan oleh Nabi adalah menyebarkan salam. Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Yahudi yang masuk Islam, beliau berkata,
awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali aku dengar dari Nabi ketika sampai di kota Madinah, Rasulullah SAW berkata, ya ayuhan nas afshus salam. Wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan bagikanlah makanan. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Wasallu bil lail wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Salatlah di malam hari ketika orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Tebarin salam. Rasulullah SAW bersabda, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Walan tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang jika kalian lakukan kalian saling mencintai? Afshus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah sengaja pergi ke pasar cuma untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sunnah yang ditinggalkan. Kalau ada yang begitu dibilang, kenapa ini? Ada masalah di rumahnya? Utang belum bayar? Padahal Ibnu Umar dulu seperti itu, menyebarkan salam. Tapi senyum, salam dengan hangat. Makanya Allah berfirman, wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ingat, salam ada fikihnya. Kalau kalian diberi salam, maka balaslah salam tersebut dengan lebih baik atau semisal dengannya. Kalau ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, maka kita jawab minimal waalaikumsalam warahmatullahi, atau kita tambah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal sama atau lebih. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika jawab salam bukan cuma lafalnya, tetapi juga caranya. Kalau ada orang beri salam dengan kita dengan hangat, maka kita juga jawab salam dengan apa? Hangat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Enggak. Salam ada fikihnya. Agar kita ketika mengucapkan salam dapat apa? Pahala. Kalau dia pegang tangan kita, kita pegang tangannya. Kalau dia peluk kita, kita peluk dia ya. Ada dulu kawan saya cerita. Dia pas ke UIM, manusia bermacam-macam. Musim panas, terus ada temannya lagi keringatan, Assalamualaikum, peluk, dia tolak-tolak tapi dipeluk terus. Alhamdulillah. Keringat semua bercucuran, ya udah qadarullah kata. Jadi maksud saya, salam kalau hangat ada asarnya. Karena kalau seorang menyentuh, itu banyak penyakit yang hilang. Assalamualaikum. Mungkin ada dongkol, tadinya hasad, tadinya suudzon, hilang atau tidak? Hilang. Apalagi pelukan, Assalamualaikum, sambil gini-gini. Insya Allah turun semua penyakit-penyakit. Setan yang ingin menggoda menjadi hilang semua penyakit-penyakit tersebut. Maka ini contoh agama yang sampai detail menjelaskan tentang tata cara salam dan adab-adab salam. Ya. Dan tentu pembahasan salam panjang lebar. Saya cuma kasih isyarat-isyarat saja. Kemudian misalnya Islam ya, mengajarkan hak-hak sesama muslim. Hakul muslim alal muslim sit. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Yaitu perkara yang hendaknya diperhatikan. Ya. Rasulullah menyebutkan kalau dia beri salam maka jawab salam tersebut. Kalau dia bersin bilang alhamdulillah, kita bilang apa? Yarhamukallah. Kalau dia sakit maka kita jenguk. Kalau dia undang maka kita datang. Kalau dia minta nasihat, fansahu, nasihatilah. Jika dia meninggal, fatba'hu, maka ikutilah janazahnya. Rasulullah tekankan seorang muslim dengan muslim yang lain harusnya demikian. Rasulullah mengatakan hakun, maksudnya perkara yang hendaknya diperhatikan. Entah dia itu wajib atau dia adalah sunnah yang muakkadah. Tetapi hendaknya diperhatikan. Seandainya kaum muslimin mencari pahala dengan menjalankan hak-hak tersebut, maka sungguh indah kehidupan kaum muslimin. Jadilah Islam mengajarkan kedamaian. Baik. Di antaranya, subhanallah, terkait dengan akhlak, Islam agama yang paling mengajarkan sabar. Bahkan sabar dalam Al-Quran disebutkan 90 kali lebih.
Seandainya sabar disebutkan dalam Al-Quran cuma sekali, maka sungguh merupakan amalan yang mulia. Apatah lagi jika disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 90 kali, semuanya isinya adalah pujian, sanjungan, perintah, anjuran, dan besarnya pahala, sehingga seorang muslim harusnya seorang muslim yang penyabar. Maka kita tidak temukan ada komunitas yang sangat sabar seperti komunitas kaum muslimin. Contoh, lihatlah saudara-saudara kita di Palestina. Betapa sabarnya luar biasa. Tegarnya luar biasa. Sabar. Semua sudah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan orang sabar, dengan beriman kepada takdir, dia akan bisa nyaman dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Di balik ujian yang dia hadapi, dia masih bisa tersenyum. Tetapi kalau orang tidak diajarin sabar, sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit bikin status, kasihan. Islam mengajarkan kesabaran. Ya. Oleh karena kita dapati, saya punya saudara-saudara yang kerja di luar negeri, sebagian dokter-dokter non-muslim kagum dengan pasien-pasien muslim. Sabar. Bahkan ketika sebagian pasien muslim dikabarin terkena penyakit-penyakit tertentu, dia sabar. Dan dia juga keluarganya pun apa? Sabar. Karena itu memang ajaran Islam. Oleh karenanya intinya seluruh perkara yang bisa mempererat hubungan satu dengan yang lainnya, semua dianjurkan dalam Islam. Semua sikap tolong menolong dianjurkan dalam Islam. Dan ajaran tentang tolong menolong sangat detail dalam Islam. Diajarkan menjamu tamu, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, diajarkan untuk bersedekah, diajarkan untuk memberi hutangan bagi orang yang tidak mampu, bahkan kalau bisa melunaskan hutang tersebut. Banyak sekali ajaran dalam Islam. Sebaliknya, seluruh perkara yang menimbulkan ketidaknyamanan, semuanya diharamkan dalam Islam. Semua perkara yang menimbulkan ketidaknyamanan, maka diharamkan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Artinya apa? Semakin tinggi Islam seseorang, dia semakin tidak mengganggu orang lain. Makanya di antara sebagian wasiat kepada anak-anak, kalau anak-anak sebelum tidur, bilang sama anak-anak, nam mazluman la zaliman. Tidurlah anakku dalam kondisi terzalimi, jangan dalam kondisi menzalimi. Yaitu kalau kau terganggu sabar, tapi jangan kau tidur sambil mengganggu orang lain. Pastikan ketika kau mau tidur, kau tidak menzalimi siapapun. Kalau kau terzalimi, itulah konsekuensi kehidupan. Kita antara dua, menzalimi atau terzalimi. Kalau terjadi kezaliman, pastikan dirimu nak, engkau adalah orang yang terzalimi. Tanamkan dalam anak kita, selalu kita doktrin, sehingga dia selalu bawa nasihat ini, jangan sampai dia menzalimi orang lain. Karena muslim yang terbaik, yang tidak menzalimi siapapun. Baik dengan lisannya maupun dengan apa? Tangannya. Makanya ketika Ibnu Umar diminta untuk menjelaskan tentang ilmu, uktub ilayya al-ilma kullahu, tolong tuliskan seluruh ilmu. Maka Ibnu Umar berkata, al-ilmu kathir, ilmu itu banyak. Walakin in istata'ta an talqallah, tapi kalau kau mampu bertemu Allah, khafifadh dhahr, tidak ada tanggungan yang kau pikul, yaitu kau tidak menzalimi siapapun. Ya, khamisal batan, perutmu kosong, tidak pernah makan yang haram. Ya. Kafal lisan, dalam kondisi tidak pernah mengganggu orang lain, dan kau tidak keluar di jamaah kaum muslimin, faf'al, maka lakukanlah. Ketika Ibnu Umar disuruh untuk menjelaskan tentang ilmu dalam Islam, tentu sangat luas, tapi dia sampaikan intisari. Intisarinya, kalau kau mati bertemu Allah, jangan sampai zalimi orang. Jangan ambil hak orang lain, kau pikul di pundakmu. Jangan makan haram sehingga kau kenyang dengan uang yang haram. Jaga lisanmu, meninggallah dalam kondisi demikian. Maka ini isyarat bahwasanya segala perkara yang mengusik orang lain, maka diharamkan. Sampai menakjubkan, Rasulullah SAW mengajarkan tentang adab ketika ngobrol. Kata Rasulullah SAW, "Idza kuntum thalathah, fala yatanaja al-ithnan duna thalith, fa inna dzalika yahzunuhu." Atau yuhzinuhu.
Kata Nabi SAW, kalau kalian bertiga, maka janganlah dua orang ngobrol sendiri, sementara yang ketiga tidak diajak ngobrol. Kenapa? Hal ini akan menjadikan yang ketiga. Sampai adab sedetail itu. Dalam ajaran agama mana diajarkan sedetail ini? Sampai Islam mengajarkan kalau tiga orang lagi ngobrol, jangan dua ngobrol sendiri, satu tidak diajak. Kenapa? Ketika dia tidak diajak, syaitan akan datang mendikte. Mereka sedang ngobrolin kamu. Mereka sedang ngerumpiin kamu. Mereka berdua tidak menganggapmu, makanya kau tidak dianggap. Tidak diajak untuk ngobrol. Syaitan akan mendikte macam-macam karena syaitan hobinya mengadu domba. Kenapa Ustadz syaitan hobinya mengadu domba? Karena memang itu hobinya. Antum tahu lalat, hobinya cari yang busuk-busuk. Ya begitulah. Mau dilarang lalat, ini busuk. Dia hobinya itu, mau diapain? Syaitan hobinya mengadu domba. Sampai seperti itu. Bahkan kata para ulama, kalau ada dua orang ngobrol pakai bahasa yang tidak dipahami oleh orang ketiga, maka tidak boleh. Saya pernah naik mobil dijemput ke Bandung. Kami bertiga. Dua orang ini ngobrol bahasa Sunda terus. Saya bilang Allahu Akbar. Selama perjalanan sudah. Enggak boleh sebenarnya, tapi ya sudahlah. Saya maafkan. Insya Allah mereka enggak kurang ajar gibahi Ustadz. Insya Allah enggak. Tapi secara adab tidak boleh ya. Sampai seperti itu, yang ada potensi menimbulkan kejengkelan, maka jangan lakukan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, la tahasadu, janganlah saling hasad. Kenapa? Hasad bisa bikin permusuhan. La tahasadu, jangan saling hasad. Kalau ada orang hasad sama kamu, jangan kau balas dengan hasad pula. Bahkan kau berusaha untuk menghilangkan hasadnya. Dekati dia, kasih hadiah, ngobrol sama dia, tak kenal maka tak sayang. Jangan bilang, silakan hasad, silakan. Jangan. Dan jangan dia hasad, kita juga hasad. Tidak boleh. La tahasadu. Di sisi itu, Islam tidak suka seorang tampil sendiri. Islam tidak suka. Dia pingin dia hanya one man show, nggak ada yang boleh seperti dia. Itu nggak boleh dalam hal apapun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Itulah surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang tidak ingin ketinggian di atas muka bumi. Di antara tafsiran ketinggian di atas muka bumi, dia ingin sendirian, enggak ada yang menyamai dia. Kalau dia hafal Quran, dia pingin sendiri yang hafal Quran. Kalau dia yang dakwahnya bagus, dia pingin dia sendiri yang majelisnya rame. Kalau dia, pokoknya dia pingin tampil sendiri. Ketika ada yang sama dengan dia, dia hasad. Orang yang ingin tampil sendiri, itu tidak akan dapat surga. Seorang mukmin harusnya apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang sampai dia ingin bagi saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya sendiri. Kalau dia suka dia kaya, dia pingin saudaranya juga kaya. Kalau dia suka dia dakwahnya diterima, dia pingin juga saudaranya dakwahnya diterima. Kalau dia ingin pondoknya berhasil, dia juga suka pondoknya berhasil, dia juga ingin saudaranya pondoknya berhasil. Maka Rasulullah larang untuk hasad, karena hasad bertentangan dengan hadis, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai menghendaki kebaikan bagi saudaranya apa yang disuka untuk dirinya. Adapun orang ingin tampil sendiri, ini potensi ribut. Tidak ingin ada yang menyaingi dia. Dalam hal apapun ini potensi keributan. Tilkat darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ard. Itulah surga kami tidak bakalan jadikan untuk orang-orang yang ingin one man show. Ingin menang sendiri, hebat sendiri. Enggak. Baik. Kemudian kata Rasulullah SAW, la tanajashu, jangan bikin najas. Najas itu apa? Najas yaitu seorang penjual dengan temannya bersepakat untuk nipu pembeli, nipu customer. Bilang, oh ketika dia buka lapak, ada pembeli pingin beli, temannya pura-pura bersandiwara. Oh ini barang bagus, cuma saya nggak punya uang misalnya. Sehingga yang dengar itu terpengaruh. Ini sebenarnya mahal, cuma ini harganya murah, padahal sandiwara. Sehingga temannya akhirnya beli. Ini enggak boleh menipu saudara. Seperti sekarang testimoni palsu. Dengan pakai sampo ini rambut menjadi indah cemerlang. Samponya harganya 20.000, salonnya 20 juta. Sebenarnya rambutnya cemerlang bukan karena sampo tapi karena salon
20 juta. Testimoni. Bohong. Ini termasuk najas modern. Memprovokasi orang padahal tidak sesuai dengan hakikatnya. Nggak boleh. Ada orang buka warung, kemudian suruh orang testimoni, anak buahnya suruh testimoni semua. Indah, bagus, bagus, enak makanannya. Padahal dibayar. Ini namanya najas. Tidak boleh. Islam subhanallah, detail. Ya, Rasulullah bersabda, wala tabagadu, jangan saling membenci. Kalau kita saling benci, kita lawan, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling balik belakang, jangan saling menghajar. Memboikot, ketemu enggak mau ketemu. Kalau dia datang langsung kita melengos ke kiri, melengos ke kanan. Kalau ketemu, langsung balik. Apa hidup seperti itu? Ada nyaman? Enggak ada nyaman. Hidup ribut? Enggak ada nyaman. Sampai kata Rasulullah SAW, man hajara akhahu sanah, fahuwa kasafki damihi. Kata Nabi, siapa yang memboikot saudaranya selama setahun, seperti menumpahkan darahnya. Kenapa? Rasulullah menganggap memboikot saudara selama setahun seperti menumpahkan darah. Karena kalau diboikot setahun, seperti orang ini sudah mati, tidak dianggap. Seperti tidak ada dalam kehidupannya. Kalau sakit tidak dijenguk, kalau lewat tidak disalamin, seakan-akan dia tidak ada, hilang dari kehidupan dia. Sehingga seakan-akan darahnya telah ditumpahkan. Ngeri. Apalagi ternyata yang diboikot kakaknya sendiri, adiknya sendiri, tetangganya, teman lamanya. Wah, ini repot. Kata Nabi SAW, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, atau bai'i akhihi. Jangan seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Saudaranya sudah jual sama orang, ada mobil. Harganya berapa? 150 juta. Sudah sepakat A dan B. Tahu-tahu si C datang kepada B. Dia tawarin berapa? 150. Sama saya aja, 130. Ini namanya menjual di atas jualan apa? Saudara. Ini bikin ribut atau tidak? Bikin ribut. Orang jualan harus ada adabnya. Islam sampai detail seperti itu. Ya. Wala yakhtib ala khitbati akhihi. Jangan melamar di atas lamaran saudaranya. Ada akhwat sudah dilamar sama ikhwan. Sudah ada kecenderungan. Sudah bicara tentang mahar. Maharnya berapa? 30 juta. Oke. Nanti acaranya di mana? Di gedung pertemuan ini. Sudah ada kecenderungan. Kapan tanggalnya? Nanti bulan ini sudah bicara. Tahu-tahu dia masuk. Assalamualaikum. Kepada bapak mertua dulu. Dia datang pakai mobil mewah. Sekarang tidak ada cinta buta. Dulu cinta buta tidak bisa membedakan antara motor dengan mobil. Sekarang sudah tidak ada buta lagi. Akhwat ngerti mana motor, mana mobil. Apalagi mertua. Dia datang naik mobil mewah. Terus dia bicara mahar 1 miliar. Nah, yang tadi dibuang. Maaf ya dek, si Fulanah belum siap sama kamu. Oh enggak apa-apa om. Besok nikah sama orang lain. Ketahuan ribut. Ribut atau tidak? Ribut. Berkelahi sampai seumur hidup. Benar ini. Berkelahi sampai seumur hidup. Kalau bisa di kuburan berkelahi di kuburan. Cuma enggak bisa. Mengerikan. Melamar di atas lamaran saudara. Ada adab. Kalau sudah condong enggak boleh. Kecuali dia tidak condong. Enggak ada kata kesepakatan. Silakan masuk. Diam-diam. Tapi kalau sudah ada kecondongan, enggak boleh. Rasulullah larang. Al-muslim wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Gimana sih kita sama kakak adik? Kita tentu ingin tolong kakak kita, adik kita. Seperti saudara. La yazlimuhu, jangan dia zalimi. Wa la yakhdhuluhu, kalau dia lagi butuh bantuan, jangan ditinggalkan. Konsekuensi muslim, dia butuh bantuan, la yakhdhuluhu, jangan ditinggal. Wa la yahqiruhu, jangan direndahkan. At-taqwa hahuna, takwa tempatnya di sini. Rasulullah SAW sebutkan 3 kali. Yushiru ila sadri salasa marrat. Rasulullah isyaratkan ke dia 3 kali. Biasmiri'im minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang melakukan keburukan atau cukuplah buruk seseorang ketika dia meremehkan saudaranya. Apa kata Ibnu Daqiqil Aid dalam syarah Arba'in Nawawiyah? Bagaimana kau merendahkan saudaramu sesama muslim sementara Allah muliakan dia. Allah yang ciptakan dia. Allah yang membentuk fi ayyi surati ma syaa rakabak. Allah yang beri bentuk kepadanya. Allah yang meniupkan ruh kepadanya. Allah yang mengirim Nabi untuk mengajarkannya. Allah menurunkan Al-Quran untuk memberi hidayah kepadanya. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dia salat. Allah muliakan dia, kemudian kau merendahkannya. Tidak pantas.
selama dia muslim. Kullul muslim alal muslim haram, damuhu wa maluhu wa irduhu. Muslim adalah haram bagi muslim lainnya, jangan tumpahkan darahnya, jangan ambil hartanya, jangan jatuhkan harga dirinya. Ketika ada seorang berkata, Rasulullah mengatakan siapa yang bersumpah dengan yamin ghamus, sumpah palsu untuk mengambil harta orang lain, maka dia akan masuk neraka. Ada sahabat berkata, ya Rasulullah, walau qadiban min arak, ya Rasulullah, meskipun dia untuk ngambil satu batang kayu siwak dari saudaranya, kata Nabi, masuk neraka. Walau qadiban min arak, meskipun ambil harta muslim yang lain, meskipun hanya sebatang apa sih? Siwak. Jadi segala perkara yang menimbulkan keresahan dilarang. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu li muslimin an yurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Meskipun bercanda. Rasulullah bersabda juga, la ya'khudhanna ahadukum mata akhihi jaddan, ya. Janganlah au mazihan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang saudaranya serius atau main-main, enggak boleh. Kenapa saudaranya jadi takut? Misalnya dia tidur, tahu-tahu HP-nya diambil. Terus dia bangun, mana HP? Cari sana, cari sini. Mana ya? Mana ya? Enggak boleh. Meskipun dia bercanda, enggak boleh. Makanya tidak boleh prank-prankan. Prank-prankan. Sampai ada keluarga kompak ngeprank bapaknya, subhanallah. Jadi bapaknya pulang, istrinya nangis, anaknya nangis. Ternyata kompak ngeprank apa? Bapaknya. Ini enggak boleh seperti itu. Enggak boleh. Ada dalam budaya barat, April Mop. Seorang boleh bohong untuk menakut-nakuti, tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh nakut-nakuti saudara, serius maupun bercanda. Enggak boleh. Enggak boleh. Sampai Rasulullah SAW suruh kalau jalan pegang pedang, harus dibalik. Jangan jalan sambil mata pedang kelihatan. Karena menakuti orang. Siapa pegang anak panah, enggak boleh jalan kemudian menunjukkan mata anak panah. Enggak boleh. Rasulullah larang. Kalau kita kasih pisau, kasih di belakang. Jangan kasih pisau depannya ke depan orang. Adab. Adab. Islam sampai sedetail seperti itu. Bahkan yang menakjubkan, seluruh perkara atau perkara meskipun jujur, tapi kalau menimbulkan keributan, dilarang dalam Islam. Contoh ghibah. Ghibah itu jujur atau bohong? Jujur. Tapi menceritakan keburukan saudara di belakang. Itu namanya ghibah. Haram atau halal? Haram. Jujur atau bohong? Jujur, tapi haram. Apa kata sahabat ketika Rasulullah menjelaskan tentang ghibah? Kemudian sahabat berkata, in kana fi akhi ma aqul. Ya Rasulullah, kalau ternyata yang aku ucapkan itu benar pada saudaraku. Kata Rasulullah SAW, faqad iktabtahu, itulah ghibah. Wa illa, kalau kau ternyata bohong, faqad bahattahu, kau telah ghibah plus dusta. Jadi jujur saja, tapi kalau menimbulkan keributan, jangan dilakukan. Namimah, mengadu domba, jujur. Seorang mengadu domba antara A dan B. Dia bilang A, B ngomongin kamu begitu. Benar, B ngomong begitu. Dia pergi ke B, A ngomong kamu begitu. Jujur dan tidak bohong, tapi dosa besar meskipun jujur. Karena bisa menimbulkan apa? Perkelahian. Sebaliknya, bohong untuk mendamaikan, boleh. Rasulullah SAW bersabda, la yahilul kadhib illa fi thalath. Tidak halal dusta kecuali 3 perkara. Dalam perang, kemudian bicara antara suami istri, yang ketiga dalam rangka untuk mendamaikan. Subhanallah. Bohong tapi untuk mendamaikan boleh. Bohong suami istri boleh. Bilang sama istri, istriku engkau wanita tercantik di dunia. Masa si Abi? Benar. Masa Abi bohong? Ya iyalah bohong jelas. Tapi istri perempuan suka seperti itu. Seperti istri antum bilang, Abi cantikan saya atau artis itu? Antum bilang cantikan kamu lah. Abi bohong. Enggak bohong. Antum jangan bahlul. Cantikan dia lah. Wah itu malam bisa masalah satu malam. Oleh karenanya, enggak apa-apa ya. Bahkan bohong yang menimbulkan cinta kasih suami istri, dianjurkan. Subhanallah, agama Islam agama yang penuh rahmat. Bahkan, Rasulullah mengatakan, innallaha katabal ihsan fi kulli syai'. Bahkan berbuat baik kepada hewan. Kata Nabi SAW, Allah mewajibkan untuk berbuat baik dalam segala hal. Fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlah. Kalau kalian bunuh lawan musuh, namanya perang pasti terjadi. Sekarang aja perang ada terus.
Kalau ada perang, harus ada perang muslim lawan non-muslim, bunuhlah dengan cara yang baik. Bukan mencincang-cincang, mutilasi. Kata Rasulullah, wala tumatsilu. Kalau kalian perang, jangan mutilasi. Bunuh, yang penting mati, selesai. Adapun mati, kemudian dicabik-cabik, dipotong-potong telinga, enggak boleh. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian bunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kemudian wa idza dzabhtum, kalau kalian nyembelih, fa ahsinuz dzibha, maka sembelih dengan yang baik. Fal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Kalau ingin sembelih, diasah dulu yang tajam agar ketika disembelih dengan mudah. Rasulullah larang kalau ada orang lagi nyembelih kemudian dia asah pedang di depan kambingnya. Kasihan. Udah mati 2 kali. Mati lihat pisau, mati berikut. Atau dia nyembelih suaminya kambing di depan istrinya. Jangan. Islam subhanallah terhadap hewan aja diajarin dengan cara yang adab dalam menyembelih. Agama mana yang mengajarkan sedetail demikian? Bahkan ketika terjadi kriminal, maka Islam membawa satu syariat yang indah, yaitu syariat qisas. Ya. Bahwasanya Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha. Jadi qisas kelihatannya buruk. Betapa banyak orang mengingkari hukum qisas. Padahal qisas mendatangkan kedamaian, menunjukkan keadilan. Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sungguh dalam praktek qisas ada kehidupan. Seandainya diterapkan praktek qisas, siapa yang bunuh bakalan dibunuh, kira-kira darah manusia murah atau tidak? Orang akan takut. Namun kenapa orang berani membunuh ketika dia tahu dia bunuh orang, dia tidak akan mati. Dia bunuh orang. Apalagi dia bilang saya belum dewasa, masih belum 17 tahun. Dia bunuh sana, begal sana, begal sini. Darah orang murah. Apalagi sudah bunuh orang, kemudian cuma di penjara. Tapi kalau praktek qisas, orang takut. Kalau dia bunuh, dia bakalan juga dibunuh. Raja pun atau penguasa pun, pejabat pun, kalau dia tahu dia bunuh, dia bakalan dibunuh, dia bakalan takut. Tapi ketika dia tahu dengan uang dia bisa beli hukum, kalau dia bunuh dia tidak dibunuh, maka dia berani untuk membunuh. Kelihatannya praktek qisas itu buruk, tapi tidak buruk. Bayangkan yang terbunuh adalah anakmu. Bayangkan yang terbunuh adalah istrimu. Bayangkan yang terbunuh adalah kakakmu, adikmu, bapakmu. Tentu kau akan marah. Jangan cuma dilihat dari sisi tukang kriminal, lihat juga dari sisi yang terbunuh, kasihan. Maka sebagian orang ribut, tidak boleh praktek qisas. Justru itu praktek yang terbaik karena Islam mendatangkan apa? Kedamaian. Makanya meskipun qisas dipraktekkan, tetapi ternyata Islam juga mengajarkan untuk memaafkan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ad'un ilaihi bi ihsan. Siapa yang dimaafkan artinya boleh memaafkan. Ada saudara kita dibunuh, kita boleh nuntut untuk dibunuh dan sebaliknya kita juga boleh memaafkan. Saya kemarin waktu ke Hail ketemu ada orang terkenal. Saya kebetulan sarapan pagi di rumahnya. Hail itu di Saudi. Sampai ada kasusnya ramai sampai masuk di berita. Ya. Di internet banyak ya. Jadi anaknya main bola, kemudian datang temannya main mobil, akhirnya anaknya bilang, kamu keluar, jangan main di lapangan, kita sedang main mobil. Tahu-tahu anak ini marah, emosi, dia datang lagi, dia tikam itu anak tadi. Mereka tetanggaan. Tikam anak tadi, kemudian pembunuhnya kabur. Ketika pembunuhnya kabur, akhirnya polisi cari, pembunuhnya ditangkap, demikian juga keluarganya dibawa untuk diselamatkan. Karena kalau ini sudah marah bisa kabilah. Yang dibunuh bukan cuma pembunuhnya, bisa juga orang tuanya, kakak adiknya juga bisa dibunuh. Subhanallah, akhirnya yang terjadi, orang ini akhirnya memaafkan pembunuh tadi. Dia bilang, ini tetangga kami. Dia sedang kalap ketika itu. Bukan kebiasaan dia membunuh orang. Dia sedang digoda syaitan, kami maafkan. Subhanallah. Dan sampai terkenal cerita itu, dan saya sempat ketemu orang tersebut. Orang tersebut subhanallah, zikir terus kepada Allah. Kami sarapan di rumahnya, dia berzikir, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah sering. Allah maha baik, Allah maha kaya. Ya, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sering diulang-ulang.
ulang-ulang. Dan dimaafkan. Jadi kita boleh kisos, tapi kita juga boleh memaafkan. Dan Islam mengajak untuk apa? Memaafkan. Tetapi Islam bukan agama yang tidak adil. Membalas boleh, meskipun maafkan dianjurkan. Makanya kalau ada orang zalim kepada kita, boleh kita balas? Boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in aqabtum faaqibu bimithli ma uqibtum bih. Wa la in sabartum lahu khairul lisabirin." Kalau kalian balas kezaliman, boleh balas semisal. Tapi kalau kalian bersabar, itu lebih baik. Allah berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah, innahu la yuhibbudz zalimin." Balasan boleh setimpal. Tapi siapa yang maafkan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam agama yang logis, yang adil, namun mengajak untuk memaafkan. Taib ini tentu akan banyak kalau kita bahas tentang indahnya Islam. Dan di antara perkara yang sangat membuat nyaman bagi orang-orang Islam adalah iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Bahwasanya Allah Maha bijak, bahwasanya Allah Maha berilmu. Apa yang Allah tetapkan, kalau kita sabar, itu yang terbaik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu, kalian tidak tahu. Ketika seorang terkena musibah, dia husnudzon. Siapa yang menimpakan musibah kepadaku? Dialah Al-Wadud yang Maha mencintai. Dialah Ar-Rahim yang Maha menyayangi. Dialah Al-Hakim yang Maha adil. Dia adalah Al-Ghafur yang Maha memaafkan. Dia adalah Tawwab yang Maha menerima taubat. Dia adalah Al-Bar yang Maha baik. Dia adalah Al-Karim. Orang husnudzon. Saya dikasih musibah kecuali sudah ditakdirkan dan pasti ada hikmahnya. Maka sejauh mana seorang beriman kepada takdir dengan iman yang benar, dia semakin nyaman dalam kehidupan ini. Baik. Sekarang kita masuk pada perkara kedua adalah ternyata Islam bukan saja membuat nyaman di antara penganutnya, bahkan Islam juga membuat nyaman kepada orang-orang di luar penganutnya yang ta'ayush, yang hidup bersosial dengan kaum muslimin. Contoh syariat Islam terkait dengan hal ini. Islam mengajarkan tetap berbakti kepada kedua orang tua meskipun kedua orang tua kafir, bahkan mengajak untuk apa? Kekufuran. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksamu, memboikotmu, nyuruh kamu untuk kafir, maka jangan taat. Tetapi tetap pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Subhanallah. Bagaimana diajarkan bakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Tidak bedakan antara mukmin atau kafir. Dua-duanya mendatangkan pahala besar. Jika ada seorang masuk Islam, ternyata orang tuanya masih kafir. Berbaktilah kepada orang tuanya meskipun kafir. Pahalanya sama kalau dia berbakti kepada orang tuanya muslim. Sampai khilaf di kalangan para ulama. Kalau orang tuanya misalnya Nasrani. Terus bilang sama anaknya, "Nak, tolong belikan Abi bir. Abi lagi pingin minum bir." Dan dalam agama mereka boleh. Apakah sang anak boleh belikan bir buat bapaknya? Khilaf di kalangan para ulama. Jumhur mengatakan tidak boleh. Wala ta'awunal itsmi wal udwan. Tidak boleh, ini dosa, bermaksiat. Sebagian ulama di antara mazhab Maliki mengatakan boleh karena itu halal pada keyakinannya. Ini saya bukan ngajak belikan bir, enggak ya. Maksud saya, saking perhatian terhadap berbakti kepada orang tua meskipun kafir, masalah itu pun khilaf di kalangan para ulama. Islam mengajarkan berbakti sama orang tua meskipun apa? Kafir. Meskipun dia tidak mau masuk Islam. Kemudian juga Islam menganjurkan untuk tetap menyambung silaturahmi meskipun saudara-saudara kita kafir. Ketika Nabi SAW menyeru kepada kaumnya, Rasulullah mengatakan, "Ya bani fulan, angkidhu anfusakum. Ya bani Hashim, angkidhu anfusakum." Selamatkan diri kalian. La ugni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolong kalian sama sekali. Sampai Rasulullah mengatakan, "Ya Safiyatu ammatu Rasulillah, angkidhi nafsak." Wahai Safiyah, tantenya Rasulullah, selamatkan dirimu. Aku tidak bisa menolong dirimu sama sekali. Rasulullah sebutin semua. Ya bani Abdul Muttalib, wahai paman-pamanku, angkidhu anfusakum. Selamatkan diri kalian. Banyak paman Nabi yang kafir ketika itu. Aku tidak bisa menolong kalian sama sekali. Kemudian kata Rasulullah di akhir hadis, "Ghairu anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha." Hanya saja ada hubungan rahim antara aku dengan kalian dan aku akan membasahi rahim tersebut. Yaitu aku akan menyambung. Karena kalau qati'atur rahim seperti panas terbakar, aku akan membasahinya. Maksudnya aku akan tetap menyambung apa? Silaturahmi meskipun kalian musyrikin. Islam meskipun
Beda agama tetap dianjurkan untuk menyambung apa? Silaturahmi, tetap berbuat baik. Allah berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Silakan berbuat baik. Beda kalau kafir harbi, perang ingin bunuh kita, ya kita boleh balas. Perang juga dari dulu sampai sekarang ada namanya apa? Perang. Azan ya. Tapi kita lanjutkan, belum selesai. Nanti habis sholat, ya. Habis sholat insya Allah kita lanjutkan. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan bahwasanya kenyamanan Islam bukan hanya dirasakan oleh penganutnya, bahkan juga jika kaum muslimin berinteraksi dengan non-muslim, jika kaum muslimin tersebut menjalankan syariat Islam, maka yang lain juga akan merasakan kenyamanan. Bahkan ketika non-muslim hidup di bawah naungan negara-negara Islam sebagaimana yang pernah terjadi pada masa-masa lalu di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman dinasti Umayyah misalnya, dinasti Abbasiyah, demikian juga di dinasti Utsmaniyah, ya sebagaimana kita baca dalam tarikh dan sejarah. Tapi di antara syariat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kita dianjurkan berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada orang kafir. Jadi kalau kita sedekah kepada orang kafir, dia perlu dapat pahala. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskin wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Kata Allah, ciri-ciri penghuni surga, mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada asir. Asir adalah tawanan perang. Tawanan perang yang kafir. Sampai disebutkan ada seorang sahabat masuk Islam, gara-gara apa? Gara-gara ketika dia jadi tawanan, terus sahabat tersebut memberi makanan kepada dia, berbuat baik. Rasulullah wasiat untuk berbuat baik kepada tawanan perang. Padahal mereka tadi hendak membunuh kaum muslimin. Kemudian ketangkap, disuruh berbuat baik. Maka sahabat tersebut ketika mengamalkan ayat ini, memberi makanan yang dia cintai, dia bawa roti, dia bawa korma. Tentu lebih enak roti atau korma? Yang enak mana? Roti korma. Tapi masa pilihan roti atau korma? Tentu lebih enak roti, karena roti gandum yang diproses kemudian di roti. Ternyata roti tersebut dia berikan kepada tawanan, kemudian sahabat tersebut makan korma. Sehingga yang tawanan tadi merasa enggak enak. Bagaimana tawanan dikasih makanan yang lebih enak daripada yang dimakan oleh pemberi makanan tersebut. Salah satu sebab akhirnya dia masuk apa? Masuk Islam. Jadi kita berbuat baik kepada non-muslim juga boleh, bahkan dianjurkan. Dan bisa jadi merupakan sebab mereka untuk mengenal tauhid. Bahkan khilaf, apakah boleh muslim memberikan zakat kepada non-muslim? Sebagian ulama berpendapat boleh. Jika dalam rangka untuk mengambil hati mereka agar mereka tertarik dengan Islam, sebagian non-muslim boleh dikasih uang zakat. Tentunya jumhur mengatakan tidak boleh. Bahwasanya yang berhak mendapatkan zakat hanyalah muslim. Tetapi sebagian ulama memandang wal mu'allafati qulubuhum adalah maknanya umum. Al mu'allafati qulubuhum bisa jadi yang baru masuk Islam, ini tentu sepakat, atau yang diharapkan keislamannya, maka ini juga boleh dibagi sebagaimana praktek Nabi SAW ketika Hunain. Rasulullah SAW mendapatkan banyak ghanimah, Rasulullah SAW berikan bahkan kepada non muslim, dan akhirnya merupakan sebab mereka masuk Islam. Intinya disuruh berbuat baik kepada non muslim. Kemudian Rasulullah mencontohkan dengan contoh yang indah bagaimana hidup berdampingan dengan non-muslim. Ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, maka Rasulullah SAW membuat suatu kesepakatan yang dikenal dengan Wathiqatul Madinah, yaitu piagam Madinah, di mana seluruh anggota negara bersepakat. Maka dibuatlah kesepakatan antara kaum muslimin, antara Yahudi dengan Yahudi. Di antara poin-poinnya bahwasanya seluruh penduduk negeri harus kerjasama ketika ada musuh datang menyerang. Ya, harus berinfak, sama-sama berinfak untuk bela negara. Tapi walil Yahudi dinuhum, walil muslimina dinuhum. Adapun agama masing-masing, kata Nabi SAW dalam aturan tersebut. Sehingga Rasulullah membiarkan Yahudi menjalankan keagamaan mereka, sebagaimana kaum muslimin menjalankan keagamaan mereka. Tetapi Rasulullah SAW tetap mendakwahi mereka agar masuk Islam. Tapi dibiarkan. Ini adalah aturan luar biasa bagaimana
sosok seperti Rasulullah SAW mengayomi non-muslim. Maka dibuatlah perjanjian damai. Namun akhirnya Yahudi dengan tiga kabilahnya, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, berkhianat satu demi satu. Yang pertama berkhianat Bani Qainuqa, maka Rasulullah tidak bunuh mereka, Rasulullah suruh mereka pergi. Bani Quraidah, Bani Nadir ingin membunuh Nabi, akhirnya ketahuan terungkap, Rasulullah akhirnya maafkan, suruh mereka pergi. Kecuali Bani Quraidah karena mereka berkhianat ketika perang Khandaq, mereka ikut membantu pasukan, akhirnya mereka dibunuh karena kejahatan yang mereka lakukan. Tapi maksudnya terjadi hidup yang damai di suatu negara, dan itu mungkin terjadi bahwasanya seluruh penduduk negara bersepakat dengan kesepakatan demi kepentingan negara dan masing-masing menjalankan ibadahnya masing-masing. Kita kenal sekarang dengan nama toleransi. Toleransi. Kemudian juga kalau memang damai, maka Islam juga kalau terjadi peperangan, kemudian musuh mengisyaratkan untuk damai, maka damai lebih disukai. Kata Allah, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika mereka condong kepada perdamaian, fa in janahu lis-silmi fajnah laha, maka condonglah kepada kedamaian tersebut. Taib. Contoh yang menakjubkan, ketika kaum muslimin berkuasa, kemudian akhirnya banyak ahlul kitab yang mereka tinggal di bawah naungan kaum muslimin. Maka mereka diberi hak, ya, dengan hak yang tepat buat mereka. Mereka bayar jizyah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Innama badalul jizyah litakuna amwaluhum ka amwalina wa dima'uhum ka dima'ina." Orang-orang non-muslim yang tunduk di bawah aturan kaum muslimin sehingga mereka bayar jizyah. Kenapa mereka bayar jizyah? Supaya harta mereka seperti harta kita, yaitu tidak boleh diganggu. Mereka punya berhak untuk berdagang, punya hak untuk berdagang, mengelola harta mereka, jual beli. Mereka bayar jizyah. Sebagaimana kaum muslimin yang kaya juga bayar zakat. Jadi jangan disangka hanya non-muslim yang bayar uang sebagai tanda ketundukan. Orang Islam juga kalau kaya harus bayar apa? Zakat. Tapi dengan bayar uang tersebut, mereka diperlakukan harta mereka seperti harta kaum muslimin. Darah mereka seperti darah kaum muslimin. Tidak boleh dizalimi, tidak boleh dibunuh. Bahkan Umar bin Khattab pernah melihat seorang Yahudi sudah tua di zaman Umar bin Khattab. Ngemis-ngemis di Madinah. Maka Rasulullah SAW maka Umar bertanya tentang orang ini. Kenapa Yahudi ngemis-ngemis? Maka akhirnya Umar tahu ternyata tuanya dia, kebutuhannya telah membuat dia akhirnya mengemis. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun membawa orang Yahudi ini ke penjaga Baitul Mal. Kemudian Umar suruh kasih uang kepada orang Yahudi ini. Dan orang-orang yang semisalnya Yahudi-Yahudi miskin untuk mendapatkan jatah dari Baitul Mal yang mencukupi kebutuhan mereka. Kemudian Umar berkata, ma ansofnahu. Kita tidak adil kalau kita tidak bantu dia. Idh akhadna minhu jizyah syaban, ketika dia masih muda kita ambil jizyah darinya. Thumma nakhdhuluhu indal haram, ketika tua kita biarkan. Kita enggak adil. Subhanallah. Umar sampai suruh kasih uang sama orang Yahudi. Demikian juga dalam kehidupan bertetangga, Rasulullah SAW suruh memuliakan tetangga, bahkan Yahudi. Oleh karenanya ketika Amr bin As datang ke rumahnya, dia mengatakan, sudahkah kalian memberikan makanan kepada tetangga kita Yahudi? Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Senantiasa Jibril memberi wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka Jibril akan kasih jatah waris buat tetangga. Tetangga tersebut umum, di antaranya tetangga non-muslim. Sampai dibuat makanan untuk diberikan kepada tetangga non-muslim. Bahkan kalau ada hubungan kebaikan sebelumnya, boleh saling berbuat baik. Nabi SAW dulu punya pembantu Yahudi. Kana gulamun Yahudiyun yakhdimun Nabi SAW. Ada seorang pemuda Yahudi yang dulu pembantu Nabi SAW. Famaril, maka dia pun sakit. Fa'adahu Nabi SAW, maka Nabi pun menjenguknya. Nabi jenguk, bayangkan, kepala negara jenguk pembantu. Pembantunya non-muslim. Kenapa? Pembantu ini pernah kerja sama Nabi, pernah baik sama Nabi SAW. Kepala negara jenguk pembantu non-muslim. Siapa yang bisa seperti dalam negeri ini? Maka Nabi pun menjenguknya. Kesempatan ketika dia sakit, Nabi pun mendakwahinya. Kata Nabi, aslim, masuklah Islam engkau. Artinya Yahudi ini tahu tentang siapa Nabi. Akhirnya dia tengok bapaknya.
Bapaknya berkata, "Ati Abul Qasim." Patuhlah kepada Abul Qasim. Akhirnya dia pun masuk Islam. Tapi di sini Nabi jenguk tetangga Yahudi. Kemudian tadi dengan bayar jizyah maka darahnya terjaga. Kata Nabi SAW, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kita, maka tidak cium bau surga. Ini pengkhianat. Dia sudah bayar jizyah, ada perjanjian damai dengan dia. Kemudian ternyata dibunuh, maka tidak akan cium bau surga. Padahal dia non muslim. Bahkan juga dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dzalama mu'ahadan aw intaqasahu haqqan aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsihi minhu fa ana hajijuhu yaumal qiyamah." Kata Nabi, siapa yang menzalimi kafir muahad, yaitu yang punya perjanjian damai, termasuk kafir zimmi, yang kita ada kerjasama, ada kontrak kerja, perjanjian damai. Siapa yang zalimi dia atau mengurangi haknya, mungkin dia kerja gajinya enggak dipenuhi, au kallafu fawqa taqati, atau dikasih kerja tapi kerjanya lebih daripada kemampuannya, au akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin minhu, atau mengambil sesuatu darinya tanpa dia rela, fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, maka akan membelanya pada hari kiamat kelak. Ini padahal terhadap orang kafir. Makanya dahulu non muslim senang ketika dinaungi oleh orang-orang Islam. Itulah sebabnya kenapa Amr bin As mudah menaklukkan Mesir. Karena ketika Mesir dikuasai oleh Romawi, mereka zalim. Namun ketika kaum muslimin masuk, Amr bin As dibiarkan dan Romawi tidak dibantu, sampai akhirnya Amr bin As menguasai apa? Mesir. Dan dia biarkan gereja yang ada dibiarin. Tidak dihancurkan, dibiarin. Ya, bagaimana sikap Amr bin As ketika menaklukkan kota Mesir ketika itu penduduknya banyaknya Ortodoks, banyak orang-orang Nasara. Ya. Demikian juga ketika misalnya Muhammad Al-Fatih menaklukkan Istanbul, ya, ketika menaklukkan Konstantin, maka dia masuk, dia tidak membunuh mereka, tidak membasmi mereka, dan dia mencari pendeta yang mereka sepakati untuk ngurusi orang-orang Kristen di situ. Ya. Tidak seperti kita dengar sebagian negara ketika non-muslim masuk kemudian dihancurkan, masjid dirobohkan, kemudian dibasmi, dibantai, dibunuh. Itu tidak ada dalam agama Islam. Islam tidak demikian. Islam tidak demikian. Ketika takluk selesai. Takluk selesai. Bahkan diperhatikan, hak mereka diperhatikan. Jadi sejarah menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang membawa kenyamanan bukan hanya kepada pengikutnya, bahkan kepada orang-orang yang bertetangga dengan kaum muslimin, bahkan orang-orang yang tinggal di bawah naungan negeri muslimin. Dan tentu kita yakinkan hal ini karena Islam adalah agama yang sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Semua telah dibahas. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam." Sungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan jalan yang terbaik. Maka seorang cukup dengan Islam, tidak butuh dari ajaran lain. Tidak butuh dari filsafat-filsafat. Islam sudah cukup untuk bahagia. Islam sudah cukup untuk memberi petunjuk. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Quran menunjukkan jalan yang terbaik. Bahkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi membaca lembaran dari Taurat, maka Rasulullah marah. Kata Rasulullah SAW, "Amutahawwikuna anta ya ibnal Khattab?" Apakah kau bimbang wahai Umar? Kenapa baca, cari petunjuk dari Taurat? "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya Nabi Musa masih hidup, dia bakalan jadi pengikutku. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah risalah terakhir untuk nabi terakhir, konsekuensi dari nabi terakhir harus risalah tersebut sempurna. Kenapa risalah ini akan digunakan sampai hari kiamat? Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang hanya temporel. Akan hanya kepada suku tertentu dan waktu tertentu. Maka tidak sempurna dan akan mengalami expired. Berbeda dengan Al-Quran, syariat Islam tentu harus sempurna dan sampai hari kiamat. Maka kita bersyukur kepada Allah untuk di mana Allah menjadikan kita umat Islam, umat yang bertauhid, umat yang membawa agama yang membawa kenyamanan dan keselamatan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Demikian saja. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.